Nah, Halo. halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Eh, gak enak juga sih edisi kali ini, konten kali ini. Ya, kita Ada yang ingat nggak teman-teman? Nggak tahu ya usia kalian. Iya, cuman kita kalau belum tahu juga ngasih tahu aja sih. Kalau gamenya sih kemungkinan besar pada tahu Iya, kalau gamenya. Resident Tapi ini tuh Evil. kita mau nunjukin bahwa di era tahun berapa ya, Riz, di Tuh, nggak sini? tahu nih masih 90-an lah. Yang jelas sih 90-an teman-teman itu tuh 2001 terbit di sini. di sini 2001 ya. 2001. Iya, mungkin 90-an akhir kali ya kalau Kalau di sana 96. 96 ya. 96. Nah. Dari 2000-an awal 2001 itu di Indonesia masuk komik Biohazard judulnya pas ketika itu. Iya sih, Biohazard. Sebenarnya kan 3. emang judul Resident Evil itu kan judul barat ya. Judul barat, betul. Judul Jepangnya kan Biohazard. Biohazard. Nah, ini Last Escape. Kalau di gamenya kan Nemesis ya? Nemesis. Nemesis, Resident Evil 3, Nemesis, dan tokoh utamanya adalah Jill Valentine. Kenapa kok ini pakai tag subjudul Last Escape? Nanti ada jawabannya sih. Kenapa kok dia nggak pakai? Saya sih udah lupa ceritanya. Gitu, karena memang udah. Nggak, ini juga saya kan nyari ini itu karena memang kasarnya tuh membeli masa lalu Mas ya. Iya, betul. Dulu baca Di tapi rental di komik rental dulu, komik iya, baca di dan rental bolong-bolong Iya, lupa. nggak lengkap. Kemudian ketika ada yang jual, wah ada sikat aja deh. Oke. Terus Nah, kemudian akhirnya ternyata setelah dibaca saat ini teman-teman, itu nggak relatable atau nggak relevan lagi lah dengan feel-nya, dengan cenderung jelek. iya sih gitu. Jadi kita kan tahu ya bahwa game Resident Evil itu Oh, dan ini masuknya masuknya dia bukan manga ya, dia manhwa. manhwa. Dia terbit di Hong Kong. Yes, di ini Cina. tipikal khas komik Hong Kong teman-teman. Jadi ini full color. Otot-otot itu. Full color tuh. Kalau teman-teman tahu kayak, aduh susah juga sih nyebutinnya, kayak pukulan geledek. Ya pukulan geledek, Tiger Tiger Wong, Wong, Tapak Sakti. Nah, itu lebih jadul lagi tapi itu lebih orangnya jadul. sendiri pun dia juga bikin tema-tema serupa sih kayak Betul, Super Fighter, betul. kayak Zhang Hu itu yang Mungkin ini silat juga ya. semacam aliansi atau murid-muridnya Tony Wong mungkin ya. Iya, Biasanya harusnya sih kayak dia. gitu. Biasanya semuanya biasanya anak kayak didiknya gitu. Tony Wong. Iya. Semuanya Betul. anak didiknya. Nah, Tony Wong. apa ya teman-teman, ini tuh kami berdua sepakat bahwa Resident Evil itu kan memang game survival horror ya. Iya. Gitu. Tapi di sini kemasannya memang Aksi banget. action lebih ke Hongkong. fight. Jadi melawan Nemesis tuh ada lompat, ada nusuk pisau, ada Dipukul Nemesis masih cuman berdarah Iya, doang. Kan itu nggak masuk akal, kita dipukul Nemesis mati. tembak-tembakannya juga yang action banget, berlebihan gitu. Memang sih game Resident Evil 3 itu memang lebih action daripada Resident Evil lainnya mungkin, kecuali 6 ya. Kecuali Iya, 6, tapi tapi kan nggak begitu Nuansa gitu. saya tuh main takut loh Iya, dulu itu iya. masih Iya. SMP, Iya, iya, SD iya. tuh main tuh. Gitu sih. Takut. Dan ini kayaknya memang, ini kan ada Leon teman-teman nih. Bukan Leon, Mas, itu Carlos. Oh, ini Carlos ya. Ada Leon sih tadi. Leon. Ada covernya. Volume awal, Mas. 3 kalau nggak salah. Jadi memang Oh, ini. Nah, Nah, ini juga salah satu Iya, iya. keluhan saya di Biohazard 3 ini. Jadi dia kenapa judulnya Last Escape? Kenapa judulnya bukan Nemesis? Karena dia menggabungkan Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 jadi satu cerita. oke. Jadi di cerita ini ada dua orang yang bergerak walaupun fokusnya banyak di kisahnya Nemesis. Nah, dan Nemesis tuh ketemunya sama Jill ya biasanya. Jill sama Carlos. Carlos, memang. ya, betul. Nah, tapi ada Leon juga, ada Leon sama Claire. Ada sama Claire yang musuhnya William tuh. Iya, William Yang Birkin. Ya. Ini apa istilahnya? T2 ya? T02 ya? Lupa sih istilah virusnya kan. Heeh. Gitu. Nah, cuman memang secara timeline kan nggak ada masalah. Nggak ada ya. masalah, cuman emang kan begitu. Tapi kita- di sini kayak dicampur aduk sih. Campur sampai aduk mereka gitu. ada Duelnya. adegan ketemu sih, Iya, iya. ketemu dan rivalitas gitu Rivalitas, lah iya, si iya, Jill, bukan si Jill, si Carlos Carlos sama Leon. Nah, Iya. ini juga masalah kedua. Masalah Betul. kedua di adaptasi ini adalah bagaimana komik ini berhasil bikin Jill jadi side karakter. Ya, ini Birkin ya. Nah, William. iya itu Iya, bikin. betul. Dia mutasi berapa kali. Iya. Jadi mungkin ini juga kemudian paralel dengan ketika tahun komik ini diterbitin Ya, di Hong Kong. Di sana. Atau lebih luasnya Asia ya. patriarki masih kuat. Jadi dominasi laki-laki itu masih kuat. Karena pembaca komik itu dulu juga banyak banyak laki-laki, ya, sehingga kalau ditampilkan karakter cewek itu kayak Cewek sebagai karakter utama ya. utama itu kayak, hah ini kenapa cewek Jill, sih gitu? Jill itu kan karakter utama, dia Iya. strong woman. Tapi Iya. di sini tuh dia turun derajat jadi
orang yang diselamatin. Dia dipakai sebagai banyak cover karena untuk menarik Iya, untuk ini menarik dan menyesuaikan dengan gamenya. Tapi gitu. dia out of commission di hampir setengah buku, setengahnya. Jadi perannya Carlos lebih menonjol, sangat dominan. Dia yang menyelamatkan Jill, dia yang sampai Jill itu kan kemudian jatuh cinta pada Carlos dan itu nggak ada di gamenya. Nggak perlu sih sebenarnya. Nggak ada di game itu, wah corny banget. Okay. Jadi apa ya teman-teman, kalau buat saya sih kayak nggak tahu karena ini legal ya. Ini kan masuk ke Indonesia legal, terus kemudian di sana juga legal. Di sana legal, otomatis Capcom sama perusahaan komiknya juga Kultur apa gitu loh. Iya, lupa sih apa sih ini. Kultur apa nggak salah. Skywalker Publication Limited kalau nggak salah. Ini kan under license Skywalker Publication Limited. Harusnya dia nerbitin Star Wars saja. Gitu. Nah, itu jelas semua elemennya legal, teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan kami berdua adalah kenapa nggak fokus di manga aja nah, gitu kenapa loh. Kok nggak diterbitin di Jepang? Ya, Capcom kan dari Jepang. Based on Jepang gitu loh. Kenapa Capcom gitu? Capcom kan dari Jepang. Artinya mungkin nuansa yang terbangun lebih bisa dijaga sih kalau di Jepang. Tapi ya nggak tahu juga sih apakah mungkin karena dulu emang Resident Evil tuh lakunya di sana, laku mungkin di Cina gitu. Jadi mereka bikin komik di Cina dengan penyesuaian. Iya. Aku ini di sini tuh beneran deh Jill-nya kayak gitu, terus Claire-nya tuh cuman tempelan numpang tempelan sih mending Mas numpang lewat doang, dia keluar cuma di volume terakhir. Cameo. Ada Wong itu cuman mati. Iya, padahal harusnya kalau fokusnya di RE3 ya udah RE3 aja gitu loh. Jadi harapan, aku nggak tahu ya kok dulu baca ini senang banget ya. Aku lupa kenapa. Padahal pas ketika baca ini tuh aku udah main RE. Iya. Mungkin masalahnya aku juga bacanya lompat-lompat jadi nggak nangkep. Tapi mungkin pemikiran kita pada saat itu memang belum referensinya belum sebanyak sekarang. Belum sebanyak sekarang dan kita tuh benar-benar dapat komik ini habis main gamenya tuh kayak pelengkap banget gitu loh. Seperti ngelihat gitu. Jill dalam bentuk gambar. Iya, betul. Dulu bukan dalam bentuk trending jelek kan zaman dulu ya. Kota-kota itu. Itu beneran kayak gitu senang. Iya. Dan kita kan kayak meskipun zaman dulu belum tahu istilah spin off apa segala macam kan jadi kayak wah kayaknya kita dapat sesuatu yang nggak ada di gamenya nih gitu dan seneng padahal ya ini off banget sih sebenarnya. Dan itu Mas salah satu ciri khas komik Cina itu adalah too much information. Yang ngomongnya kebanyakan, narasinya kebanyakan. Ya, jadi apa ya? Mereka itu dia Jill lagi ngetik nih. Nah, masih ada narasi. Jill sedang. Iya, zaman dulu sih. Jill nemu apa? Obat penyembuh nih, masih ada. Kalau komik silat masih oke lah kalau komik silat. Ini kan aneh. Mungkin karena dia pengen memasukkan elemen-elemen gamenya dijelaskan di sini. Cuman kan bacanya nggak nyaman, nggak enak. Ini apaan sih? Aku tuh baca komik ini ya show not tell ya, tapi ini telling doang gitu. Komik gambarnya cuman pelengkap doang. Iya. Jadi teman-teman kalau yang penasaran kalau adegan aksinya bagus ya. Sesuai komik dia jor-joran bombastis. Tapi konteksnya kan bukan itu. Gambarnya juga bagus. Gambarnya bagus, tapi konteks terhadap gamenya itu tapi sebagai komik adaptasi ini tuh jelek. Iya. Kalau nggak salah distributor yang sama itu juga dulu pernah masukin, nggak tahu ya teman-teman, mungkin ini bisa saja ini sangat salah, tapi sejenis ini tuh Street Fighter dulu ada juga, saya juga baca ada 3 gitu. seri itu dulu. Iya, pokoknya beda banget sama gamenya lah. Itu saya masih belum kesampaian untuk baca full. Dulu bacanya juga lompat-lompat. Karena jauh sebelum ini. Yang ada di otak saya itu dulu adalah Ken adalah putra mahkota alien. Iya, pokoknya Ken tuh tokoh utamanya kalau nggak salah. Ryu Mas, tetap Ryu. Iya, tapi Ken tuh juga sangat dominan pada saat itu. Iya, dominan banget. Pokoknya trio lah, Ryu, Ken sama Chang-Li. Iya, kalau nggak salah. Itu komiknya juga aneh sih. Cuman aku tetap pengen. Ya mungkin kalau udah ada kita obrolin lagi. Kalau ada kita obrolin. Cuman itu kita masih nyari. Iya. Udah sih teman-teman, kayaknya untuk ngobrolin. Kayaknya nggak begitu banyak. Ini kan pengen venting aja sih. Iya betul. Tamatnya di 13. Bagus loh, gambarnya bagus banget. Tamatnya di 13. Jadi beneran ya kalau komik Hongkong emang bagus ya. Jadi komik ini tuh beneran adaptasi yang salah ya. Betul. Bagaimana tokoh utamanya malah jadi objek penderita. Iya. Yang penting ada Jill gitu. Oke teman-teman, gitu dulu kayaknya ya. Makasih yang banyak yang bisa diomongin. Iya betul. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode atau konten selanjutnya. Thank you. Bye.